mau bersuka cita pada malam hari ini. Semua kita harus selalu antusias dan semangat di dalam Tuhan untuk kita mendengarkan pengajaran pada malam hari ini. Bila pengajaran ini boleh menjadi rema dan terus menjadi kekuatan yang baru di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita mau datang kepada Tuhan dengan rasa syukur, dengan hati yang penuh dengan sukacita. Katakan pujian ini kepada Tuhan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Tuhanku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Tuhanku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Shalom saudara sekalian, kita jumpa lagi dan kita nyambung minggu yang lalu, yaitu seorang penolong. Luar biasa, kita anak Tuhan mempunyai seorang penolong. Wah, luar biasa. Roh Kudus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Saudara kita berdoa, Tuhan terima kasih bahwa Tuhan sudah mengutus seorang penolong dan itu adalah Roh Tuhan. Terima kasih Tuhan, hidupkan kami mau belajar dan Tuhan biar kami bisa ngajar pada yang lain supaya kami mempunyai kepastian di dalam Tuhan dan kami menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah saudara, kita akan lanjut seperti minggu lalu. Pekerjaan ilahi dilakukan oleh Roh Kudus. Apa ini?
Jadi apa yang dilakukan oleh Roh Kudus? Roh Kudus itu mempunyai pekerjaan. Nah, saudara, apa? Kalau kita lihat yang A, penciptaan. Kalau sudah masih lihat, ketika bumi itu dibentuk, belum berbentuk dan gelap, saudara kalau sudah baca kitab Kejadian 1 ayat 2 dan yang lain, Roh Kudus itu bekerja, ya kan? Jadi Roh Kudus itu bekerja pada penciptaan bumi ini. Nah, demikian juga dengan ciptaan yang lain, planet-planet yang lain. Yang kedua, Roh Kudus itu melahirkan saudara menjadi ciptaan baru. Kenapa? Apakah saudara bisa terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan pikiranmu? Tidak, tidak bisa. Saudara tidak mungkin menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat menurut pikiran saudara, menurut perasaan saudara, menurut kehendak saudara. Tidak mungkin, tidak mungkin. Tetapi ketika saudara mau menerima Tuhan Yesus, nah itu pekerjaan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu akan mengerjakan saudara. Dia akan bicara kepada saudara dan yang lain-lain supaya kita bisa menerima Tuhan Yesus. Nah, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Nah, ketika kita menerima Tuhan Yesus, siapa yang menerima Tuhan Yesus, lalu dia dibaptis. Nah, dia dibaptis tadi itu sebagai dilahirkan kembali atau born again, ya kan? Nah, lalu ini dilahirkan kembali. Nah, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Saudara bisa terima Tuhan, itu adalah pekerjaan Roh Kudus, bukan akal kita, bukan otak kita. Itu kita tidak akan nyambung, tidak mungkin. Nah, yang C, Roh Kudus membangkitkan Yesus, ya kan? Ketika Yesus disalibkan, dia mengangkat semua dosa manusia, dia mengambil dosa dunia. Karena dosa, maka Yesus masuk ke dalam neraka. Nah, saudara, yang membangkitkan Yesus daripada neraka bukan Yesus sendiri yang bangkit, tidak mungkin. Kalau Yesus sendiri sebagai Tuhan lalu dia bangkit daripada neraka, tentunya iblis kalah. Tapi ingat saudara, Yesus waktu dia menjadi manusia, dia sama dengan saudara dan saya. Bagaimana saudara disakiti, bagaimana saudara senang, saudara dihina, diolok dan diejek dan sebagainya. Bagaimana saudara sakit, bagaimana saudara mengalami penderitaan atau stres. Nah, Yesus pun sudah mengalami. Karena Yesus sudah mengalami, maka dia tahu untuk menolong saudara dan saya. Karena dia sudah mengalami. Nah, saudara, walaupun demikian, dia, Yesus sebagai anak domba Allah, sebagai korban, lalu Yesus mati di kayu salib. Nah, ketika dia mati di kayu salib, maka dia masuk ke dalam neraka. Nah, ketika dalam neraka, itu siapapun tidak bisa keluar. Siapapun yang di dalam neraka tidak bisa keluar. Karena penjaganya itu setan dan iblis yang begitu banyak, tidak bisa manusia keluar. Dengan cara apapun dia bisa keluar. Tetapi, tetapi ini nih. Ya kan, Bapa melalui Roh Kudus membangkitkan Yesus. Jadi Roh Kudus membangkitkan saudara. Artinya apa? Suatu hari kelak kita akan dibangkitkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus sudah ada di sini. Roh Kudus ada pada saudara saya di dalam tubuh ini, dalam roh kita. Lalu ketika Yesus ada di awan-awan, dia jemput kita, pengangkatan, maka roh inilah, Roh Kudus ini, saya ulangi, Roh Kudus yang ada pada saudara akan membawa saudara kepada pengangkatan. Tentunya mereka yang menjadi pelaku firman, karena ada roh Tuhan di sana. Nah, saudara, Roh Kudus itu memberikan nubuat. Kita perlu minta karunia Roh Kudus secara khusus nubuat. Nubuat itu adalah
kejadian yang akan terjadi ke depan. Nah, saudara, itu adalah pekerjaan Roh Kudus, bukan pekerjaan akal-akal kita, bukan kita yang mau-mau. Nah, saudara, nama Roh Kudus setara dengan nama Bapa, setara dengan nama Tuhan, setara dengan nama Tuhan Yesus. Setara, bukan begini. Bapa di atas, Anak di bawah, Roh Kudus ketiga di bawah. Jadi Roh Kudus itu nomor 3. Oh, bukan. Bukan itu, saudara, bukan. Jadi Bapa setara dengan Tuhan Yesus, setara dengan Roh Kudus. Hanya kita yang menyebut Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bukan berarti Roh Kudus itu nomor 3. Bukan nomor 3, bukan. Nah, saudara sekalian, waktu kita baptiskan seseorang, ya kan, sesuai dengan Matius 28:19, apa kata Yesus? Baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Artinya 3 nama itu sejajar. Trinitas itu sejajar. Memang kata Trinitas, kata Tritunggal, kata itu tidak ada dalam Alkitab. Tetapi pengertian kita adalah yang tersirat, apa yang tersurat adalah itu Tritunggal, itu adalah Trinitas. Nah, saudara, dalam doa berkat, ya kan, dalam doa penutup, apa yang kita doakan? Mereka kita doakan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 2, rencana Tuhan, rencana Bapa dan Anak. Begini maksudnya. Rencana Tuhan itu maksudnya adalah rencana Bapa, rencana Anak, dan dikuduskan oleh Roh Kudus supaya kita taat kepada Yesus. Nah, itulah peranan daripada Roh Kudus di antara tadi. Nah, saudara, yang kita lanjut berikut ini, yang ke-6, Roh Kudus itu disamakan dengan Tuhan Yehowa dalam Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Lama itu kan adanya Yehowa. Nah, Yehowa itu sebetulnya itu adalah Roh Kudus. Kita lihat di sini. Dalam Yesaya 6, 8-10, suara Tuhan berkata. Padahal itu adalah suara Roh Kudus. Nah, kemudian firman yang disampaikan Roh Kudus. Dalam Keluaran 16:7, seperti yang dikatakan Roh Kudus. Seperti yang dikatakan Roh Kudus, itu kan Tuhan. Nah, kita lihat nama atau sebutan Roh Kudus, nama-nama ini. Jadi saudara, itu ada dikatakan lagi nama itu dalam Yohanes 20:22, hembusan nafas Tuhan. Hembusan nafas Tuhan sebetulnya itu adalah Roh Kudus. Saudara masih ingat ketika Tuhan membuat boneka Adam, ya kan, dari tanah, maka Tuhan menghembuskan nafas Tuhan. Itu adalah Roh Kudus. Ketika tanah liat tadi itu, patung, ini tadi kan boneka yang belum hidup, itu tidak hidup kecuali Tuhan menghembuskan nafasnya. Ketika Tuhan menghembuskan nafas tadi kepada patung tanah liat tadi itu, maka terjadilah pembuluh darah, ya kan, terjadilah jantung, terjadilah ginjal, mata, hidung, dan sebagainya. Nah, yang kedua, sebutan yang lain itu dikatakan Roh Tuhan. Dan kemudian yang ketiga itu dikatakan Roh Yesus, Roh Kristus, Roh Yesus Kristus. Sudah bisa lihat di sini kan, yang dikatakan dalam Filipi 1:19. Jadi ada 3 di sini, kita lihat yang keempat, Roh Kudus. Jadi saudara, semuanya yang dikatakan ini itu adalah sebutan daripada Roh Kudus. Nah, kita lanjut lagi di sini. Yang kelima, Roh Kekal. Saudara, saudara dan saya, saudara mempunyai roh. Saya nyebut lagi adalah kita ini sebetulnya mempunyai 3.
saudara mempunyai roh, saudara mempunyai jiwa, saudara mempunyai tubuh. Nah, saudara, tubuh kita waktu meninggal, tubuh kita masuk ke tanah. Lalu nyawa tadi itu, yang pada saudara dan saya, itu bersama dengan roh saudara dan saya. Roh saudara itu kekal. Karena kenapa kekal? Karena roh kita ini datangnya dari Tuhan pada zaman Adam. Adam dan Hawa itu mendapatkan rohnya Tuhan. Nah, saudara, roh saudara dan saya itu kekal. Tidak ada yang dikatakan begini, waktu kita meninggal, kita kayak mimpi, ya kan? Kayak mimpi, dan mimpi tidak tahu lagi, pokoknya habis itu. Nah, saudara, itulah yang diajarkan oleh saksi Yehova, dan saya mau katakan pada saudara, roh kita ini kekal. Demikian juga dengan Roh Kudus itu kekal. Tidak bisa mati. Tetap hidup sampai selama-lamanya. Asalnya dari roh Tuhan. Yang keenam, roh kekudusan. Artinya apa tadi? Kalau saudara mau hidup kudus, minta roh kudus. Kita ini kalau hidup dalam najis, dalam dosa, dalam apalagi, itu sudah biasa. Ya kan, kita hidup dalam kubangan dosa, itu sudah biasa. Tetapi ketika saudara di dalam Yesus, saudara dan saya adalah ciptaan baru. Nah, Roh Kudus ini membantu saudara. Dia akan membantu saudara dan saya tahap demi tahap untuk hidup kudus. Kenapa? Sebab kita akan masuk ke rumah Bapa yang ada di surga, itu tempatnya Maha Kudus. Jadi itu bukan tempatnya najis, bukan. Jadi di bumi inilah, ya kan, Roh Kudus membantu saudara dan saya untuk hidup kudus. Nah, yang ketujuh itu roh kemuliaan. Kita diberi kemuliaan jika kita mau menderita bagi Kristus. Jadi saudara kalau mau minta kemuliaan, saudara sudah siap untuk menderita bagi Kristus. Jangan begini, karena COVID, ya kan, maka saudara tidak berani menderita. Apalagi karena COVID dan ini kita sudah mulai pelan-pelan agak reda, ya kan, tetapi saudara mesti hati-hati. Saudara diminta untuk kita masuk ke dalam gedung gereja untuk tatap muka. Nah, saudara ada yang ketakutan, ya kan? Nanti aku menderita, tadi kan. Saudara, di sini sudah kelihatan, saudara, adanya perubahan, ya kan? Kita perlu serius di dalam ikut Tuhan. Nah, 8, roh kasih karunia. Jadi kasih karunia ini adalah dalam alam roh. Nah, apakah hanya roh melulu? Nah, apa yang kita terima dalam alam roh, itu terwujud di dalam alam jasmani. Jadi saudara, kita menerima dan menghargai anugerah dari Roh Kudus. 9, roh kehidupan. Kalau saudara masa kering, rohani kering, mau doa malas, ya kan? Mau baca Alkitab malas, mau datang kebaktian malas, kering, dan tanpa kehidupan. Saudara, minta Roh Kudus, minta. Kau berdoa. Saudara berdoa ini, Tuhan, ini rohani saya kering. Itu pun kalau saudara sadar. Kalau saudara tidak sadar, saudara tetap kering kerontang. Dan saudara tetap hidup di dalam gurun pasir. Ya kan, gersang, hidupnya panas, terik, mutar-mutar. Seperti bangsa Israel itu. Nah, kalau ini saudara ngalami, hari ini saudara sekalian, minta kasih karunia Tuhan. Minta roh kehidupan, minta ini. Minta, saudara katakan dengan terus terang. Ya kan, saudara kering, tidak ada kehidupan, memang makan, ya kan, minum memang minum, uang memang ada, keluarga memang ada, pekerjaan ada, ketika pulang ke rumah kering, rasanya pengen mau lari kemana ini. Nah, saudara, jangan lupa itu, minta roh kehidupan.
Nah, saudara, kalau saudara kurang mengerti, belum mengerti hikmat daripada firman Tuhan, tidak ngerti ini nih ya kan? Apa itu yang dikatakan tadi itu? Apa yang dikatakan oleh pendeta atau pengajaran? Saudara minta sama Tuhan roh hikmat dan roh pengertian. Jika kurang berhikmat dan jika kurang pengertian, mintalah kepadanya. Nya N-nya besar. Artinya nya itu adalah Tuhan, dia adalah Roh Kudus. Nah, saudara sekalian, 11, roh penasehat. Nah, kita dalam hidup ini perlu penasehat, ya kan? Dalam ke depan, mau usaha apa, ya kan? Mau buka apa. Nah, kita minta penasehat daripada Roh Kudus. Dia akan memberikan, Roh Kudus itu sangat kreatif. Demikian juga saudara tentang jodoh, tentang pernikahan, ya kan, tentang masa depan, apa yang kita lakukan. Saudara doa dengan Roh Kudus, menyembah Dia tiap hari, ya kan, menyembah Roh Kudus, pakai bahasa lidahmu. Kemudian saudara baca Alkitab. Nah, kadang-kadang Tuhan bicara melalui Alkitab, kadang-kadang, ya kan, kadang-kadang Tuhan bicara melalui orang lain, kadang-kadang Tuhan bicara melalui keadaan. Nah, kadang-kadang Tuhan bicara mungkin melalui berita atau apapun. Jadi saudara jangan batasi bahwa Tuhan itu bisa memakai apapun. Nah, yang ke-12, saudara Tuhan akan berikan roh gagah perkasa. Kita kadang-kadang menghadapi ada yang tanda kutip lebih hebat dan kita minder, kita ketakutan, saudara minta roh gagah perkasa. Apalagi saudara untuk menyampaikan penjualan, ya kan, penjualan ini nih. Ya kan, wah saingan kita ini nih, ohnya hebat segala macam. Saudara minta ini nih, minta roh gagah perkasa. Tuhan pasti berikan itu. Kemudian saudara bisa minta roh pengenalan akan Tuhan. Saudara, kita sebagai manusia berdosa sulit untuk mengenal Tuhan, sulit. Tetapi ini nih, saudara, kita ada seorang penolong. Kita mempunyai seorang penolong, seorang pribadi. Saudara ngomong sama Roh Kudus, Roh Kudus, saya mau mengenal Tuhan Yesus. Bagaimana caranya supaya saya dapat mengenal lebih dalam lagi, mencintai Tuhan Yesus, menghargai Tuhan Yesus, menghargai dan menghormati Tuhan Yesus. Dan saudara bisa minta roh takut akan Tuhan. Kita bukan takut kepada manusia, roh takut akan Tuhan. Walaupun gak ada yang lihat, saudara, kita tahu bahwa sadar bahwa Tuhan itu ada. Nah, yang ke-14, saudara, kita minta roh kebenaran. Saya buka semua itu dalam firman Tuhan, tetapi saya tidak kutip hari ini. Jadi saudara bisa lihat, saudara bisa catat ini, memang banyak ayat-ayat ini, ya kan, saudara catat saja satu persatu. Dan kalau perlu ini nih, saudara bisa minta materi ini kepada kami. Kami siap untuk memberikannya dan saudara bisa hubungi kami di call center. Nah, kita dibenarkan dan dapat hidup benar. Saudara, kalau kita dalam Tuhan, kita sudah menyadari bahwa kita dibenarkan dan dapat hidup benar. Dan bukan dengan kekuatanmu. Ya kan, oh kita buat ini kan, supaya kita dibenarkan oleh Tuhan, supaya dosa kita diampuni. Oh bukan itu, bukan itu. Siapa yang dalam Yesus, dia tidak akan dihukum. Nah saudara, 15, roh penghibur. Saudara sedih, saudara mengalami kedukaan, minta ini nih, minta roh penghiburan. Nah saudara minta roh penolong. Nah ini kapan? Ketika saudara bersekutu sama Tuhan dalam roh, dalam doa, dalam menyembah Tuhan, di dalam bahasa lidah. Biasanya dalam bahasa lidah,
ketika saudara berdoa, memuji Tuhan, doa itu bukan hanya minta-minta, bukan. Tetapi kita menyembah Tuhan. Nah, ketika saudara menyembah Tuhan, ketika saudara memberi, maka saudara akan diberi. Jadi sekali lagi kita memberi dulu pada Tuhan. Tuhan, terima kasih, ya kan, dalam keadaan gini saya dalam keadaan sedih, saya dalam keadaan yang tidak enak, tapi terima kasih Tuhan. Saya tetap mengucap syukur dalam segala hal. Saudara tetap memuji Tuhan, nah lalu saudara, nanti Roh Kudus itu membawa saudara ke dalam doa. Doa itu dalam penyembahan, dan saudara secara pelan-pelan saudara akan bahasa lidah. Ketika saudara bahasa lidah, ya kan, nah disitulah saudara, Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan. Tuhan berikan kepada saudara mungkin ada penglihatan, ya kan, ada pendengaran dan sebagainya. Jadi saudara memberi dulu lah ini. Memberi dulu sambil baca Alkitab, beri waktu saudara. Ketika saudara beri waktu pada Tuhan, maka saudara, ketika saudara ada usaha ataupun ada yang lain, Tuhan akan membuat sangat singkat sehingga saudara akan mendapatkan keberhasilan demi keberhasilan di dalam usaha dan dagang itu tadi. Saya ambil contoh ini. Ketika saya masih dagang, ya kan, saya masih dagang lain tadi. Kemudian kami itu ada satu produk yang Tuhan suruh untuk kami pegang di kota ini. Tetapi produk itu yang kami tahu sulit untuk menang karena bentuknya jelek dan kemudian kedua harganya agak mahal. Nah saudara, kami hanya berdoa pada Tuhan, kami menyembah Tuhan, kami doa, kami baca Alkitab, ya kan. Ini kan buang waktu ini nih. Doa, baca Alkitab bisa 1 jam, bisa 2 jam, bisa 3 jam. Nah, lalu ketika sudah siang, sudah kita buka kantor, maka saya katakan kepada salesman kami, saya doakan kamu ya. Nah, dia katakan, kok aku ketemu sama si A, kebetulan dia mau produk kita. Jangankan dia, saya pun sama. Saya pun iseng-iseng jalan di sebelah-sebelah toko tadi di situ. Nah, ketemu ada yang mau. Ketika saya naik pesawat, ya di sebelah sini saya ajak ngomong. Nah, rupanya dia mau produk kami. Nah, jadi saudara, inilah Tuhan akan membuat campur tangan Tuhan. Nah, jadi saudara, engkau akan dihibur dan ditolong. Nah, ini kita lihat bagaimana Trinitas tadi itu, bahwa Tritunggal ini sama. Kita lihat di sini. Saudara, Bapa itu dan Anak dan Roh Kudus. Kita lihat ada Tritunggal, ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Semuanya setara, semuanya sama, semuanya mempunyai atribut atau sifat keilahian, semuanya adalah Tuhan. Semuanya maha ini, maha hadir, maha kuasa, maha tahu, dan sebagainya. Nah, saudara sekalian, kita lihat. Bapa itu sama dengan Allah. Saudara bisa terima di sini. Nah, Anak Yesus adalah Allah. Roh Kudus, dia adalah Allah. Jadi saudara, Bapa itu adalah Allah. Anak adalah Allah. Roh Kudus adalah Allah. Nah saudara, coba kita lihat gambar yang lain ini. Kita membayangkan memang nggak ada gambar sini. Saudara tahu air? Air itu bisa berbentuk dalam 3 hal. Uap, es, dan embun. 3 ini. Ketiga-tiganya adalah air. Nah kita lihat, Bapa itu bukan anak. Jadi Tuhan Yesus bukan Bapa, bukan. Jadi saudara tidak bisa mengatakan, Tuhan Yesus engkau adalah Bapa, tidak bisa. Nah saudara sekalian, Tuhan Yesus bukan Roh Kudus, bukan. Roh Kudus bukan anak. Lihat lagi di sini. Nah, Bapa bukan Roh Kudus. Roh Kudus bukan Bapa. Saudara bisa lihat di sini. Jadi Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah.
Tetapi Bapa bukan anak, anak bukan Bapa, anak bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan anak, Roh Kudus bukan Bapa, Bapa bukan Roh Kudus. Nah, saudara sekalian, bisa lihat di sini. Jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Allah yang Maha Kuasa. Nah, kita lanjut. Kita lanjut dengan lambang. Roh Kudus itu dilambangkan. Dia mempunyai lambang. Memang Roh Kudus tidak kelihatan. Tetapi Alkitab memberikan lambang untuk Roh Kudus agar kita mengerti apa sifat. Jadi ada lambang untuk kita mengerti sifat, karya, dan pelayanannya. Bagaimana Roh Kudus itu akan berfungsi. Nah, kita lihat yang pertama, angin. Jadi Roh Kudus itu seperti angin yang dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 8, di mana angin itu berhembus, kamu tidak tahu, ya kan, tetapi kita dapat rasakan. Nah, kata Roh Kudus, kata roh dalam bahasa Ibrani atau Israel itu adalah ruah, dan bahasa Yunani itu puma. Nah, ini dapat diterjemahkan sebagai nafas dan angin. Ya saudara, kita lihat lagi di sini. Cara kerja Roh Kudus dapat dirasakan dan dapat dimengerti. Nah, jadi cara kerja Roh Kudus dapat saudara rasakan dan dapat dimengerti. Udara segar menyegarkan rohani, udara dan sumber kehidupan. Jadi saudara, kita sebagai makhluk yang hidup membutuhkan udara segar. Kita tidak membutuhkan udara kotor, udara polusi, enggak. Kita membutuhkan udara segar. Artinya, supaya saudara tetap segar, kita membutuhkan Roh Kudus. Supaya kita disegarkan tiap hari. Ya kan, disegarkan, renewing, disegarkan, diperbaharui. Yang kedua, Roh Kudus dilambangkan sebagai merpati. Saudara, dalam bahasa Inggris, merpati itu ada dua ini. Satu namanya dove, yang satu namanya pigeon. Apa bedanya pigeon dengan dove? Saudara, dove itu adalah, nanti kita lihat, beda dengan pigeon. Nah, pigeon itu agak kotor itu. Nah, kita lihat apa itu dove tadi. Dove itu atau pigeon itu tulus dan jujur. Saudara bisa lihat gambar itu kalau merpati itu putih semua tadi, nah itu namanya dove. Ya kan, ada yang mengistilahkan merpati putih. Nah, beda dengan merpati biasa. Merpati putih ini saudara dia lebih kecil. Ya kan, dia lebih kecil. Dia ini lebih tulus ini nih. Merpati dove ini lebih tulus dan jujur. Nah, murni. Jadi tidak ada kebohongan, dia murni. Kemudian penuh kasih, cinta damai, dan lemah lembut. Nah, inilah dove tadi itu. Nah, kita lanjut lagi di sini. Dove itu melambangkan perdamaian. Ya kan, yuk kita lepaskan merpati kan. Biasanya itu merpati putih itu. Ya kan, perdamaian. Menunjukkan perdamaian dan keamanan. Jadi, nah, lalu saudara yang aneh lagi, dove ini tidak mempunyai empedu, tidak punya. Artinya apa? Dia tidak menyimpan kepahitan. Ya kan, nah saudara, dia tidak menyimpan dendam. Jadi Roh Kudus itu walaupun ada manusia yang mengejek dia, ada manusia yang menghujat dia, menghina, Roh Kudusnya tidak dendam itu, enggak. Ya kan, dia tidak dendam, dia tidak kepahitan. Kemudian saudara tidak ribut. Ambil contoh ini. Itu kalau ada dove ini biasanya itu ada di negara-negara ya di daerah dingin ini.
kalau kita di tropis ini, daf itu sangat jarang. Kita mempunyai merpati yang warnanya ada yang ungu, ada yang macam-macam warna. Tapi kalau daf ini saudara, dia tinggal itu di tempatnya yang ada salju, biasanya dingin. Nah, begini, kalau ada daf ini tadi di dalam sebuah pohon, dia kan tinggal di pohon, dan mereka ini punya anak beranak dan ada kelompok. Lalu di dekat pohon tadi itu ada rumah ini, ada kata ini rumah ini. Ya, tadinya itu diam, tentram, aman, sudah sekian tahun, lalu di rumah itu ribut, ya kan ribut ini, bertengkar di dalam rumah tadi. Terjadilah pertengkaran rumah tangga tadi, ribut sini, ribut situ. Nah, saudara perhatikan ini, daf itu merpati itu pindah, dia pindah itu. Dia tidak bisa tempat-tempatnya yang ribut, dia hanya tempat tenang dan teduh. Nah, jadi saudara, Roh Kudus itu tempatnya yang tenang. Jadi kalau sudah ribut, ya kan, berkelahi, ya kan, segala macam berantem ini nih, saya jawab itu, Roh Kudus itu tidak ada itu, ya kan, dia mundur pelan-pelan itu, dia mundur pelan-pelan. Nah, saudara perhatikan, daf ini selalu bersih, bulunya bersih ini. Bersih artinya bersih lahir dan batin, bersih. Nah, tentunya saudara tidak bisa bersih dengan caramu, tidak bisa. Tentunya dengan cara Roh Kudus. Nah, saudara juga dilambangkan sebagai air. Nah, sebelum kita lanjut lambang-lambang ini, kita potong dulu. Nanti kita lanjut lagi minggu depan, ya kan, tentang lambang-lambang, karena ini lambang ini bisa ada beberapa lagi lambang, dan kita jangan terlalu panjang, biarlah kita pelan-pelan supaya saudara dapat mengerti dan dapat memahami. Nah, baik, kita berdoa. Tuhan, kami terima kasih, kami bisa melanjutkan dalam pelajaran kami untuk kami mengenal lebih dalam siapakah penolong kami. Siapakah penolong kami yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, kami butuh angin, kami butuh udara, dan kami butuh air dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, kami butuh air yang segar, udara yang segar, dan angin yang segar. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami berdoa bagi saudara yang mengalami masalah atau kesulitan, atau ada konflik, maka kami mau berdoa bagi saudara. Tuhan, biarlah Roh Kudus yang ada pada kami semakin menjadi pelaku firman, kami menjadi pendamai, supaya kami tahu Roh Kudus itu tempatnya damai, tempatnya tenang, tempatnya yang bersih, tempatnya yang teduh untuk dia tinggal. Tinggallah dalam hidup kami masing-masing, tinggallah dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, kerjakan hati kami, supaya hati kami semakin murni dan semakin benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara sekalian, biarlah kita tutup dulu, dan saudara sekalian biarlah kita menerima. Terimalah sukacita, damai sejahtera dan berkat daripada Bapa, kasih karunia demi kasih karunia daripada Tuhan Yesus, dan dengan persekutuan Roh Kudus menjadi bagian kami, supaya kami semakin serupa dengan Roh Kudus dan kami menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan. Amin. Amin, saudara sekalian. Tuhan memberkati. Sampai minggu depan. Tuhan berkati. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, saudara-saudari, untuk kebenaran firman Tuhan, untuk pengajaran yang luar biasa yang sudah kita dengar dan kita simak pada malam hari ini. Biarlah ini boleh menjadi berkat di dalam setiap kehidupan kita. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Katakan pujian ini dengan segenap hati.